material magnet. Dan biasanya orang juga menyebut HDD ini dengan apa ya, penyimpanan yang bekerja secara mekanik ya. Jadi ada perputaran, ada pergerakan di dalam HDD ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, zat yang dengannya kita alhamdulillah dapat bertemu kembali. Oke, masih bertemu lagi di sini ya teman-teman, masih di channel Mas Guru saja. Oke, saya sapa dulu sahabat-sahabat di rumah, teman-teman di rumah, anak-anak, mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi yang sehat, kondisi yang ya tetap baik ya, walaupun sekarang ini masih saya buat video di tanggal 25 ini bulan 1. Mudah-mudahan PSBB nya lancar, mudah-mudahan kalian tetap belajar ya di rumah ya. Oke, pada kesempatan kali ini channel Mas Guru saja ingin melanjutkan pembahasan mengenai tutorial kemarin ya. Kita telah tutorial ganti RAM, kemudian apalagi kemarin ganti RAM ya. Iya, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial bagaimana sih cara mengganti harddisk ya. Harddisk kita ganti ke SSD. Kemudian nanti bagaimana cara untuk menambahkan atau mengganti slot harddisk atau hard slot DVD ke slot KD ya, KD harddisk. Nanti kita akan coba review atau coba untuk melakukannya. Kemudian saya merekomendasikan video ini untuk teman-teman anak-anak yang ingin belajar, yang baru pertama kali untuk ganti SSD ya. Jadi bukan untuk senior-senior atau yang sudah terbiasa. Mungkin untuk sebagian ini video sudah gampang sekali ya. Sebagian untuk saya sendiri, karena saya masih pertama kali ya untuk ganti seperti ini sendiri, ini adalah pengalaman yang sangat besar, dan jangan sampai kita salah untuk mengganti atau yang upgrade harddisk kita. Oke, langsung saja ya. Jadi sebelum kita ganti SSD, kita harus tahu dulu nih apa sih perbedaannya antara SSD dan HDD ya. Jangan sampai kita kita sebut-sebut SSD tapi kita tidak tahu apa arti atau apa kegunaan dari SSD. Oke, jadi kita akan bahas dulu untuk harddisk ya. Nah, harddisk ini ya teman-teman, harddisk ini adalah mempunyai kepanjangan dari hard disk drive, atau kita sebutnya harddisk, atau kita bisa juga sebut HDD ya. HDD atau harddisk ini merupakan perangkat data elektronik yang menggunakan sistem magnetis untuk menyimpan dan mengambil data digital. Dan HDD ini menggunakan satu atau beberapa piringan disk yang berputar dengan sangat cepat yang dilapisi dengan material magnet. Dan biasanya orang juga menyebut HDD ini dengan apa ya, penyimpanan yang bekerja secara mekanik ya. Jadi ada perputaran, ada pergerakan di dalam HDD ini. Jadi ketika mungkin untuk pergerakannya ya, mungkin yang laptop yang masih mempunyai atau menggunakan HDD itu pasti kalian akan mendengar bunyi cetik-cetik ya di dalam laptop tersebut. Ketika kalian menyalakan laptop tersebut, itu adalah tanda adalah piringan yang sedang berputar ya di dalamnya. Kemudian ada proses membaca data, dan itu biasanya menggunakan HDD ya, itu menggunakan HDD. Kemudian yang kedua ya, apa sih SSD yang kedua? Nah, apa sih SSD itu? SSD itu ya kepanjangan dari solid state drive. Ini adalah perangkat penyimpanan data tanpa komponen yang bergerak. Jadi sebagai ganti dari piringan SSD ini yang menggunakan integrated circuit atau IC di dalamnya. Dan komponen ini tidak bergerak ya, seperti SD card ya yang ditempel-tempel di dalam, atau mungkin kalian sudah pernah melihat
RAM ya. Jadi seperti itu, ditempel di dalam satu komponen ya. Jadi untuk hard disk dan SSD ini sebenarnya sama ya, adalah salah satu penyimpanan ya fungsinya, tetapi cara kerjanya yang berbeda. Kemudian apa sih perbedaan keduanya lagi ya? Terus pertanyaannya yang selanjutnya adalah, apakah harus diganti dengan SSD? Atau mungkin apakah SSD lebih baik dari hard disk? Jawabannya jika yang pertama, apakah harus diganti dengan SSD, itu tergantung dengan kebutuhan kalian. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah SSD lebih baik? Jadi setelah kalian memahami yang tadi ya, kita akan sedikit ulas ya. Sebelum kita ke tutorialnya, kita akan sedikit ulas. Yang pertama adalah dalam segi kecepatan ya, karena yang dicari oleh sebagian orang adalah kecepatan tentunya. Jadi sebuah hard disk dengan kecepatan 5000 rpm ya, kita analogikan ya, sebuah hard disk dengan 50 rpm akan memiliki kecepatan pada sekitar 100 mbps. Sedangkan untuk hard disk dengan kecepatan 7200 rpm biasanya akan membaca kecepatan hingga 150 mbps saja. Dan jika di rata-rata antara keduanya, untuk mentransfer file sebesar 50 GB ya, kita analogikan, itu kita membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 40 sampai 1 jam. Ini juga tergantung dari kondisi laptopnya, berpengaruh. Kemudian kondisi hard disknya juga berpengaruh, apa hard disk baru ataukah hard disk yang sudah usang. Nah, kemudian kita bandingkan dengan SSD ya. SSD ini tidak mempunyai piringan ya, jadi kerjanya tentunya lebih cepat karena memang tersambung langsung ke penyimpanannya. Untuk hard disk SSD ini umumnya bisa membaca data pada kecepatan 550 Mbps dan menulis pada kecepatan 520 Mbps. Ini juga tergantung pada merek SSD yang kalian beli, kemudian juga pertama merek, kemudian besaran dari SSD juga kadang-kadang ini berpengaruh. Dan jika dibandingkan dengan yang tadi, untuk hard disk bisa sampai 1 jam ya untuk mentransfer file 50 GB, untuk SSD ini jika dianalogikan untuk mentransfer file 50 GB hanya memerlukan waktu kurang lebih 15 menit saja. Nah, tentunya kan sangat-sangat singkat ya, cuma 15 menit. Ini adalah kecepatan SSD rata-rata. Belum lagi kita jika menggunakan koneksi M2 ya. M2 ini biasanya kecepatannya akan sangat-sangat lebih cepat ya. Ya, beberapa kali lebih cepat lah dibandingkan dengan SSD biasa. Ini biasanya kecepatannya bisa mencapai 1,4 GB. Nah, ini tentunya sangat menguntungkan dan sangat cepat sekali ya. Dan perbedaan ini biasanya nanti akan teman-teman bisa rasakan ketika kalian sudah mengupgrade ya hard disk kalian ke SSD ya. Kalian baru bisa meyakini ya bahwa setelah kalian upgrade, kalian tidak akan mau lagi berpindah dari SSD ke hard disk. Saya jamin seperti itu, karena kecepatannya sangat-sangat cepat seperti ini. Nah, oke, selanjutnya ya, setelah kalian tahu nih perbedaan dan keuntungannya memiliki atau menggunakan SSD, tutorial sekarang kita akan coba untuk mengupgrade ya, mengganti SSD kita ya, atau hard disk kita ke SSD. Oke, jadi yang pertama kita akan menggunakan di sini adalah laptop yang sama yang kemarin, yaitu Asus seri X44 IO. Oke, jadi laptop ini sudah ada di depan kalian ya. Nanti kita buka ya, kita buka laptop ini. Setelah kita buka, jadi ya seperti ini ya teman-teman. Untuk video cara membukanya saya tidak sertakan ya, nanti terlalu lama, dan saya yakin teman-teman pasti sudah bisa untuk cara membukanya. Jadi setelah terbuka seperti ini ya teman-teman, kita tinggal copot saja harddisknya ya. Hati-hati mencopotnya, itu ada dudukan harddisknya di sebelah kanan, kita copot saja. Kita buka dulu baut-baut penguncinya.
Ya setelah baut penguncinya dibuka, nanti jadi tampilannya ini seperti ini ya. Ini tampilannya seperti ini dengan dudukan apa ini besi di pinggir-pinggirnya sebagai nanti penyangganya. Nanti kita copot ya, mur-mur yang ada atau baut-baut yang ada di sini kita copot. Setelah tercopot, kita masukkan ya SSD kita ke slot atau dudukan ini ya teman-teman. Jadi ini sama ya, kurang lebih sama ya. Ini bentuknya sama dengan harddisk, SSD bentuknya sama dengan harddisk, colokannya juga sama, dudukannya juga sama ini ya. Jadi tinggal kita ganti saja, mudah ya. Oke, setelah kita ganti, kita pasang kembali seperti tadi tentunya. Oke, kita pasang seperti tadi. Setelah terpasang seperti tadi, maka sudah jadi ini teman-teman. Sudah jadi bahwa kita sudah upgrade harddisk ke SSD. Oke, pertanyaan selanjutnya atau cara selanjutnya adalah bagaimana memasang slot KD DVD KD ya. Jadi cara untuk memasang slot DVD KD ini, DVD KD nya ini seperti ini ya. Untuk DVD-nya ini slotnya ini ada dua ukuran atau beberapa ukuran, jangan lupa nanti kalian itu sesuaikan ya, harus sesuaikan dengan laptop yang kalian punya. Jangan sampai kalian beli slot ini asal beli, tidak tahu ukurannya, nanti dipasang itu tidak ngepas, malah kalian akan kerja dua kali ya. Jadi pastikan ini pas dengan laptop kalian. Jika kalian tidak tahu ukurannya, kalian bisa tanyakan, sebutkan merek laptop yang ingin kalian ganti, pasangnya slot ini ke toko penjual slot ini ya, biasanya mereka itu tahu. Oke, setelah terpasang slotnya seperti ini, kita masukkan saja, tinggal sebelumnya kita copot dulu ya DVD RAM-nya, itu dudukan DVD-nya, yaitu kita copot bautnya dulu ya. Setelah dicopot bautnya, tinggal ditarik saja ke belakang ya, tarik pelan-pelan ke belakang ya. Kemudian sudah tercopot, kalian tinggal pasangkan hard kalian ke slot KD ini teman-teman. Oke, masangnya juga sama ya, ini ada bautnya di bawah. Hati-hati untuk membautnya, jangan sampai terlalu dipaksakan. Oke, jadi sudah terpasang ya seperti ini ya. Masangnya bagaimana, kemudian cara pasangnya sama seperti kita mencopot slot DVD tadi, kita tinggal paskan colokannya kemudian kita tekan ke dalam. Oke, setelah terpasang seperti ini, maka jadilah teman-teman, ini sudah terupgrade dan terpasang semua slot HDD dan SSD nya, maka laptop kita sudah berhasil upgrade ke SSD. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih caranya untuk mengganti atau mentransfer file booting kita yang ada di SSD ya ke yang ada di harddisk ya ke SSD kita. Nah, caranya ya teman-teman, saya juga tidak tahu. Oke, jadi bukan nggak tahu ya, jadi ada ya aplikasinya, ada caranya untuk mentransfer file booting kita tanpa kita harus install ulang. Tapi untuk kesempatan kali ini saya tidak ingin membahas itu ya. Yang pertama, harusnya tadi kalian itu lakukan cara itu sebelum SSD dipasang, atau mungkin kalau sudah dipasang ya kalian menggunakan laptop lain untuk membantu. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak ingin mengajarkan atau mentutorialkan cara itu, karena saya ingin memilih untuk menginstal ulang, karena memang file booting yang ada di program C harddisk saya itu sudah rusak, jadi sudah nggak bisa dipakai nih, sudah nggak ada kunci percobaannya. Jadi mungkin hanya segini saja ya teman-teman ya untuk tutorial tentang SSD dan memasang slot KD. Jadi sangat mudah ya, mudah sekali. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengupgrade laptopnya, jika ingin mencari pengalaman sendiri ya, silahkan di-upgrade sendiri saja. Ini caranya seperti ini, sangat mudah. Oke, jadi demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika banyak kesalahan juga saya mohon maaf. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Mudah-mudahan bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.